Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Nurul Afifah dari kelas 1 MPIC akan mempresentasikan materi tentang perkembangan fisik dan kognitif pada masa remaja. Masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak serta perubahan intelektual yang mencolok. Masa remaja sebagai periode yang penting, sebagai periode peralihan, periode perubahan, sebagai masa mencari identitas, dan juga sebagai ambang masa dewasa. Perubahan fisik, yang pertama pubertas, yaitu perubahan ukuran tubuh yang meliputi tinggi dan berat badan. Untuk perempuan, rata-rata peningkatan tinggi per tahun sebelum haid adalah 3-6 inci, dan perubahan beratnya yang paling besar terjadi sebelum dan sesudah haid itu pun hanya sedikit pertambahannya. Sedangkan untuk laki-laki, pertumbuhan tinggi tubuh dimulai pada usia 12,8 tahun dan berakhir pada usia 15,3 tahun dan puncaknya pada usia 14 tahun. Pertumbuhan berat maksimum terjadi pada usia 16 tahun. 2. Perubahan proporsi tubuh, yaitu bertambahnya ukuran daerah-daerah tubuh yang tadinya terlampau kecil menjadi besar karena kematangan tercapai lebih cepat dari daerah tubuh yang lain. Misalnya pada bagian pinggul, bahu, pinggang, tungkai kaki, dan lengan. Yang ketiga, ciri-ciri seks primer, lebih merujuk pada organ-organ seks. Pada pria, jika pertumbuhan organ reproduksi sudah matang, maka setelahnya akan muncul mimpi basah. Sedangkan pada perempuan, fase ini biasanya ditandai dengan datangnya menstruasi yang akan terjadi setiap 28 hari sampai menopause, sekitar akhir 40-an hingga awal 50-an. Pubertas merupakan perkembangan fungsi pada organ reproduksi. Proses ini disertai dengan keluarnya hormon testosteron pada laki-laki dan juga hormon estrogen pada perempuan yang akan memengaruhi metabolisme tubuh. Pubertas inilah yang menandakan seseorang sudah dikatakan dewasa. Faktor yang memengaruhi pubertas diantaranya asupan gizi, lingkungan, serta kondisi mental. Yang kedua, otak. Otak remaja mengalami perubahan struktur yang cukup signifikan. Seseorang bisa memiliki koneksi-koneksi simpatik yang lebih banyak, lebih selektif, dan lebih efektif. Perkembangan sosial neuroscience merupakan salah satu perkembangan pada otak yang cukup pesat, yang mencakup koneksi antara perkembangan otak dan sosio-emosional. Lalu perubahan kognitif. Ada 3 teori, yaitu teori Piaget, egosentrisme remaja, dan pemrosesan informasi. Menurut teori Piaget, usia 7 tahun memasuki tahap operasional konkret dari perkembangan kognitif. Mereka dapat berpikir logis mengenai suatu kejadian. Mereka juga memperoleh kemampuan untuk mengklasifikasikan objek. Pada usia 11 tahun merupakan tahap perkembangan kognitif final atau tahap operasional formal. Tahap operasional formal lebih bersifat abstrak dan pemahaman remaja tidak lagi terbatas pada pengalaman yang aktual atau konkret. Mereka mencoba bernalar secara logis. Yang lalu, egosentrisme remaja adalah meningkatnya kesadaran diri pada remaja. Menurut David Elkind pada tahun 1976, egosentrisme remaja mengandung 2 komponen utama, yaitu imaginary audience dan personal fable. Terakhir, pemrosesan informasi. Mengambil keputusan, remaja cenderung lebih menghasilkan berbagai perspektif, mengantisipasi konsekuensi dari keputusan, serta mempertimbangkan kredibilitas sumber. Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh 2 sistem kognitif, yaitu analitis dan pengalaman yang saling berkompetisi. Lalu berpikir kritis, biasanya meningkat seiring bertambahnya usia yang mencakup meningkatnya kecepatan, otomatisasi, dan kapasitas dalam memproses informasi. Pengetahuan lebih luas di berbagai bidang, meningkatnya kemampuan untuk mengkonstruksikan kombinasi baru dari pengetahuan, serta penggunaan strategi secara lebih luas seperti perencanaan, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan pengawasan kognitif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.